Kasus kehamilan Erika Carlina yang sedang hangat dibicarakan kini semakin memanas setelah nama DJ Panda disebut-sebut oleh netizen yang budiman sebagai pria yang menghamili Erika Carlina. Meskipun Erika sendiri belum mengungkapkan siapa ayah biologis dari anak yang dikandungnya, tudingan ini membuat Young Lex ikut angkat bicara dengan nada penuh emosi. Setelah menonton podcast Erika bersama Deddy Corbuzier, Young Lex mengaku sangat marah dan merasa tersulut oleh cerita yang diungkapkan Erika. Menurutnya, Erika adalah sosok wanita yang baik dan tidak pantas diperlakukan tidak adil. Apalagi jika benar DJ Panda adalah pria yang bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. Emosi Young Lex kian memuncak ketika ia menuding DJ Panda sebagai sosok yang menghancurkan karir orang lain. Bahkan ia tidak segan mengancam akan menindak DJ Panda jika tuduhan tersebut terbukti benar. Ia menegaskan bahwa kemarahan ini semata-mata muncul karena rasa solidaritas terhadap Erika Carlina yang menurutnya telah diperlakukan tidak pantas. Young Lex menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak memiliki kepentingan pribadi, namun tidak bisa tinggal diam melihat seorang teman yang dikenalnya sebagai perempuan baik hati harus menghadapi masalah seberat ini. Sikap Young Lex pun mendapatkan sorotan publik yang melihat dukungan ini sebagai bentuk pembelaan nyata terhadap Erika di tengah sorotan kehamilannya yang kontroversi. Bikin gue meledaknya itu ya kalau ngomongin, gue gak mau komen soal hubungannya lah, namanya mungkin sama-sama suka ya, gimana orang pacaran. Gue gak komen, gue gak ke situ. Konteks yang bikin gue kesel tuh mau ngancurin karir, anjing, mau ngancurin karir. Gue dengarnya kebes banget anjing. Tahu siapa yang bisa ngancurin karir orang? Hebat banget ya lo. Itu bikin pala gue meledak, tapi masih ketahan. Ah udahlah, orang punya masalah masing-masing. Yang bikin memuncaknya itu pas mau lahiran bakal diapain tadi? Bakal dikasihan, diancam pas mau lahiran. Wah tuh mau meledak sih, langsung gak bisa sih. Gua update aja lah. Ini gimana ya kalau kalian anak tongkrongan ya? Kalau kalian, lu gak perlu deket banget sama tuh tongkrongan, setongkrongan lu tuh, tapi lu tahu gitu dia, lu punya temen, lu kenal, orangnya sopan, baik gitu. Terus temen lu digituin, coba deh gue tanya sama kalian semua, lu gimana responnya? Tapi gue gak mau ikut campur soal hubungannya. So, gue keselnya di 2 poin kedua. Ngeri banget ngancem-ngancem. Lu mau bisa, lu mau anak kecil ngancem-ngancem. Apa yang mau ngancem apa? Orang mau lahiran diancem, gila kali. Anak kecil lu ngancem-ngancem. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lo siapa mau ngancurin karirnya Erika? Lo aja bukan siapa-siapa anjir. Ganti besok nama lo, jangan DJ itu, DJ anjing aja, DJ anjing. Ada DJ yang sok kepedean, sok kegantengan menghamili Erika. Dan terus dia ngerasa mungkin kenapa dia masih mengganggu Erika. Mungkin dia ngerasa, oh bentar lagi gue bakal nikahin Erika nih. Karena secara Erika itu kan famous, terkenal, uangnya banyak. Tapi dengan kelakuan lo seperti itu, cewek mapan seperti Erika itu lebih milih mending gak punya suami dibanding punya suami yang kelakuannya kayak lo, ngehamilin wanita aja gak pernah tanggung jawab. Gimana nanti lo menikah jadi suaminya dia gitu? Dia bakal trauma seumur hidup kalau lo tuh bakalan selingkuh berkali-kali. Keputusan Erika itu udah bener. Gak punya suami macem lo itu bukan suatu kesalahan. Lebih baik dia gak punya suami dibanding anaknya punya bapak kayak macam lo. Ingat ya laki-laki ya, cewek kalau duitnya udah banyak dia gak butuh sama laki-laki. Apalagi modelan lo yang mau kondo kayak gitu. Mau kondo, attitude lo minus, kelakuan lo minus ya. Mulut lo doang yang lemes. Lo siapa mau ngancurin karirnya Erika? Lo aja bukan siapa-siapa anjir. Ganti besok nama lo, jangan DJ itu, DJ anjing aja, DJ anjing. Bener kan kata gua, emang aku dari awal udah feeling lebih baik Brevi daripada si Ono. Tapi netizen suka bilang kayak lebih baik yang itu daripada Brevi karena yang itu lebih muda, lebih nih ya. Sebagai Sagi dengan intuisi tinggi, gak tahu kenapa aku dari awal tuh kalau misalnya ngelihat orang agak gak srek, berarti emang ada something sama tuh orang selama ini ya kayak gitu. Emang dari awal aku ngelihat si Ono, aku tuh emang udah gak suka, nggak tahu ada something lah gitu. Tapi udah aku diem aja kan.
Pas lihat Brevi emang dia tuh bercandanya kadang suka keterlaluan guys, tapi sebagai Sagi aku mengerti kenapa dia tuh orangnya bercanda mulu, karena Sagi tuh humoris banget gitu, kayak apa-apa tuh dibawa bercanda guys gitu. Setelah melihat beberapa podcast juga ternyata orangnya dewasa juga, jadi ya memang aku lebih seneng Mbak R sama si Brevi. Tambah lagi ngelihat cuplikan-cuplikan si Ono, aduh makin greget banget aku. Walaupun ini tuh belum terang benderang 100% orangnya itu, tapi dari satu aja clue-nya di Mbak R di podcastnya Om Deddy itu, waktu Mbak R bilang kata terakhir yang cowok itu bilang ke Mbak R adalah, kamu gak marah sama aku toh. Nah, siapa yang ngomongnya medok? Ya udah itu, ditambah lagi dengan live yang dikumpul-kumpulin sama netizen mengarah ke situ banget. Terus cek ke akunnya, dia udah ngebatasin komentar. Makin bener lagi. Tambah klip-klip yang dipotong-potong orang ini diposting sama Buna sama Fuji. Udahlah, fix lah itu orang. Kesel banget sumpah aku lihat cuplikan-cuplikannya tuh orang kayak agak-agak narsis ya. Buat Mbak R, I feel sorry banget. Kamu harus merasakan hal ini ya, padahal kamu tuh hamil. Seharusnya wanita hamil itu justru harusnya merasakan bahagia, tapi kamu mendapatkan tekanan seperti ini. Tapi aku sangat appreciate sama langkah yang kamu ambil. Memang jalan ini nggak bisa 100% dibenarkan ya guys, cuman tindakannya untuk tanggung jawab itu udah paling benar menurut aku. Jadi buat Mbak R dan Brevi, jujur aku tambah lebih respect lagi sama Brevi karena dia udah tahu posisinya seperti apa, dia udah tahu itu anak siapa, dan dia masih memutuskan ada di samping Mbak R. My man. Ya, ini bisa jadi pelajaran besar juga ya, supaya kita tidak judge the book by its cover. Memang penampilan itu penting ya guys, tapi setidaknya kita kasih 2-3 kali chances lah ya untuk kita melihat orang ini dari perspektif yang lain gitu. Karena yang banyak netizen sangka lebih muda, lebih ganteng, segala macam, ternyata tidak cukup dewasa untuk menyikapi masalah-masalah. Dan tambah dia juga gak nanyain juga tuh kabar anaknya, kabar Mbak R gimana, dia malah menyelamatkan namanya dia sendiri. Halo kepada DJ Panda, apakah benar anak yang dikandung Erika adalah anakmu? Soalnya ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa itu adalah anak, apalagi dengan kata clue. Ya toh, gitu. Awak nanya aja, jangan dilaporkan, jangan bilang ini ITE pencemaran nama baik. Jangan ya dek ya, jangan. Tapi kalau mau tes nggak apa-apa sayang, maju sayang. Betulkah ini anakmu? Ini bertanya dengan nada ringing sayang. Salut sama kau Mbak Erika 90 kau bahasanya diamlah untuk cowok, tapi jahat kalau si cowok itu ya sampai dibuatnya grup itu ya, grupnya isinya fans dia, kata fans ada perempuan juga. Kayak aku mikir isi perempuannya itu apa sih, iri kau sama pencapaian si Erika Hamlina ini. Kalau kau mau sukses kayak Erika ya kau berjuang kayak Erika. Kayak mana aku ngikuti dia dari 2016 dan aku tahu asin banget gitu. Sakit aja gue. Maksudnya kayak masa kalian perempuan sama perempuan gak respect gitu loh. Kasian gitu. Sama cowok juga, jangan keterlaluan lah. Udah dikasih kepercayaan, jangan gitu. Jangan nyakiti hati perempuan, sama aja artinya kan menyakiti mama kalian itu. Aduh. Masa kayak hebring repot gitu loh pikirannya. Gak ada pemikiran 2 kali gitu kalian ya. Alah, sekali loh dia pun nontonnya. Nyesel gitu. Buat Mbak Erika saja sampai tanggal 8 Agustus ya. Semoga lancar persalinannya. Kita menyendoin Mbak kok. Ya, sehat terus Mbak. Semangat. Gak usah dipikirin cok mau Hondo itu ya, modal Hondo doang gitu ya. Kesel kali ya bener. Jadi kayak, semoga lah setelah ini banyak hal baik buat Mbak ya. Jadi memperbaiki diri itu lebih indah Mbak. Thank you. Love you Mbak Erika.